Jadilah pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu, tidak pernah berhenti saya untuk menyampaikan tentang perbandingan agama dan juga tentang iman kekristenan. Firman Tuhan harus di atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikannya dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini di sini membahas tentang puasa. Katanya puasa itu ciplakan dari orang Yahudi dan orang Kristen. Awal mulanya orang Islam itu katanya nggak tahu puasa. Kemudian di cuplikan tadi kita lihat Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau dia ini melakukan perbandingan agama. Agama apa yang dilakukan perbandingan sama Saifuddin Ibrahim ini? Apakah hanya agama Islam saja? Apakah hanya agama Islam dengan Kristen? Jadi kalau Saifuddin Ibrahim ini katanya melakukan sebuah perbandingan agama, otomatis Saifuddin Ibrahim ini tidak akan murtad. Karena paling intinya kita itu melakukan perbandingan agamanya, kita lihat Al-Quran ini bagaimana isinya, Injil ini bagaimana isinya, mana yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, Al-Quran apa Injil. Itu yang kita lihat kalau melakukan sebuah perbandingan agama. Jadi kalau kita lihat daripada isinya, Injil itu banyak sekali yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Artinya Injil itu sudah tidak suci, sudah dirubah. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Surat kedua, surat sapi betina ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apakah arti takwa itu? Takwa itu artinya mengikatkan diri kepada Allah. Jadi nggak boleh mengikatkan diri di pohon jati. Nanti kamu, apalagi nanti di kerangkeng di pohon jati, dimakan singa kalian. Ayat ini, coba perhatikan baik-baik ya. Ini ada ayat ini, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi pada mulanya puasa ini hasil adopsi. Hasil adopsi dari orang-orang terdahulu, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Begitu. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Saifuddin Ibrahim ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini lagi kekurangan donasi. Kalau Saifuddin Ibrahim ini lagi kekurangan donasi, dia nggak bisa memahami kata-katanya sendiri. Jadi Saifuddin Ibrahim ini meminta kepada kita agar kita memahami kata-katanya. Diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya. Jadi agama Kristen itu diakui di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Kristen ini, Injil ini kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan di dalam Alkitab, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Dia mengatakan hanya utusan kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Tidak ada dikatakan Nabi Isa itu untuk seluruh dunia, apalagi dikatakan Nabi Isa itu di dalam Alkitab bahwa dia itu Tuhan. Jadi agama Kristen ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Nabi Isa diwajibkan atas umatnya juga untuk berpuasa. Bahkan Nabi Isa juga sholat 2 rakaat. Kemudian diberikan peringatan kepada manusia di zaman Nabi Muhammad SAW dan kita ini. Diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana orang-orang sebelumnya. Jadi di mananya salah? Di mananya mengadopsi? Jadi kalau tidak paham, ya jangan dilanjutkan. Katanya melakukan sebuah perbandingan agama. Kok bodohnya Saifuddin Ibrahim ini nggak ketolong. Jadi Saifuddin Ibrahim yang tidak paham disok dipaham-pahamkan. Kenapa? Karena kalau nggak disok paham-pahamkan, Saifuddin Ibrahim kan tidak mendapatkan donasi. Kita lanjutkan. Buku-bukunya saya beli banyak sekali waktu itu. Seluruh set, berapa set dulu itu? Ada 15 setting kali jilid buku Sayyid Sabiq itu. Dan buku itu sekarang sudah dibawa ke Bima sana. Pasti orang-orang Bima, saudara-saudara saya sekampung itu memegang buku saya. Karena buku saya banyak sekali waktu itu. Bunyi tulisan itulah yang dipakai oleh saya untuk menelaah ulang tentang sejarah puasa. Di mana tahun pertama Ramadan disyariatkan, juga ketepatan dengan umat diperintahkan memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebagaimana diungkapkan juga dalam buku tuntunan puasa menurut Quran dan Sunnah. Jelas sekali kan? Berarti ibadah puasa itu adopsi. Kenapa? Karena Islam nggak tahu perintah puasa itu.
Ini sering saya sampaikan di channel baru saya ataupun channel lama saya. Jadi kalau otak kita itu tidak berfungsi hanya sekedar hiasan, maka kita tidak bisa menggunakan otak kita. Jadi otak Saifuddin Ibrahim ini hanya sekedar hiasan, sehingga dia tidak bisa menggunakan untuk berpikir. Jadi dia itu cacat di dalam berpikir. Jadi dia mengatakan bahwa agama Islam ini mengadopsi puasanya orang Kristen. Sedangkan mereka ini mengklaim bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka, anak Tuhan, sang penebus dosa. Kemudian Nabi Isa ini di dalam Kristen kan dikambing hitamkan. Jadi coba cek dulu Alkitab itu kayak mana. Nabi Isa ini atau Yesus itu hanya dikambing hitamkan di dalam Alkitab. Karena dia tidak tahu apa-apa, dia dikorbankan, kata mereka, untuk menebus dosa. Ini kata siapa? Kata Paulus. Kemudian siapa yang mengatakan pertama kali Yesus ini adalah Tuhan? Paulus mengatakan seperti ini, aku melihat Yesus. Ketika dia mengatakan Yesus itu Tuhan, ada saksinya. Tapi di ayat yang lain ketika Paulus ini mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak ada saksinya. Jadi kami tidak mengadopsi puasa ini. Puasa ini adalah milik umat Islam. Karena Nabi Isa juga sholat. Jadi Saifuddin Ibrahim ini cacat untuk berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.